Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Syukur terindah, puji termegah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa sih di antara kita yang tidak ingin ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka yang kita cari setelah yang pertama ikhlas, maka yang kedua adalah syarat diterimanya amaliyah ibadah kita. Capeknya kita, lelahnya kita, ya. Banyak amal yang kita perbuat, banyak amal yang kita lakukan, namun tidak jadi pahala, namun tidak jadi mendapatkan pemberat nanti dia memiliki amalnya kita. Karena apa? Karena yang pertama tadi, kita tidak ikhlas, kita tidak mengharapkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ingin amalnya diterima oleh Allah, ingin pahalanya, mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang kedua adalah ittiba. Setelah yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti contoh, mengikuti tuntunan yang Allah perintahkan dan yang Rasul contohkan, yang Rasul perintahkan. Maka ketika ada amaliyah ibadah, ikhlas kita laksanakan, ridha kita laksanakan, dengan sepenuh hati kita laksanakan, tidak ada iming-iming yang lain kita laksanakan. Namun ketika amaliyah tersebut menyelisihi daripada sunnah, menyelisihi dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak itba, tidak mengikuti, maka sesungguhnya amaliyah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, walaupun capek, walaupun lelah, letih, lesu, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena amaliyahnya tidak dilakukan secara ittiba, tidak mengikuti contoh perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika amal ingin berpahala, samping ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dasar amaliyah yang kita lakukan adalah memiliki dasar yang kuat, dasar perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang yang beriman, ketika hari ini, ketika dia mau mengerjakan, misalkan puasa sunnah ataupun taraweh, ya, misalkan contoh sholat jenazah, amal ibadah contoh. Misalkan kita ambil seperti ketika dia menyolatkan jenazah, maka sama pahalanya dengan sedekah ataupun pahalanya satu gunung Uhud, sangat besar. Ya, maka ketika orang-orang yang disampaikan bunga-bunga, bonus-bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tertarik, maka sesungguhnya bonus-bonus tersebut akan besar, akan berpahala kalau yang dilakukannya mengikuti contoh daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa kita, ketika kita ingin mendapatkan pahala, ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di samping ikhlas kepada Allah, yang pertama tentu bahasa kita adalah syarat dan ketentuan berlaku. Masya Allah. Artinya syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan kaidah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita laksanakan kalau bukan atas petunjuk perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang kita lakukan adalah hanya sia-sia semata ketika tidak ada perintah, tidak ada dalil yang menunjukkan perintah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hari ini kita berlomba-lomba untuk dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amaliyah kita betul-betul dapat kita nikmati di yaumul qiyamah nanti. Amin Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kalam, bididah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.